Sebagai manusia yang baik, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita pribadi dan sekitar. Karena di masa pandemi seperti ini, COVID masih merajalela teman-teman. Oke, masuk dalam timeline ya. Teman-teman sudah tahu kan tentang timelinenya? Cerita apa sih yang berceritakan tentang hewan? Langsung saja, kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Latifur Rahman, mahasiswa PBSI semester 6. Di sini, saya memenuhi tugas retorika akan membahas lebih mendalam apa sih cerita yang bertemakan atau menokohkan tentang hewan. Langsung saja, cerita yang mengutamakan atau tokoh utamanya adalah hewan adalah atau istilahnya yakni cerita fabel. Di mana cerita fabel di sini menceritakan tentang hewan. Yang mana cerita fabel ini memiliki ciri-ciri, yakni tokoh utamanya hewan. Selanjutnya, cerita ini mengandung amanat atau suatu pelajaran hidup bagi kita. Selanjutnya, cerita ini biasanya diceritakan melalui lisan teman-teman. Dan berikutnya, cerita ini dikemas dengan begitu singkat dan tokoh-tokohnya tidak terlalu karakteristik. Oke, lanjut. Kita bahas tentang struktur fabel. Di mana struktur fabel itu saya akronim, saya singkat, atau saya beri istilah biar teman-teman semua paham, yakni juri, kasih, maksida. Yakni judul, ri, orientasi, kasih, komplikasi, maks, klimaks, si, resolusi, dan yang terakhir koda. Oke, kita bahas yang pertama, yakni tentang ju. Ju adalah judul. Judul biasanya ada di atas. Teman-teman pasti tidak bingung dengan judul karena judul ada di atas sebelum paragraf. Selanjutnya, yakni orientasi. Orientasi itu bisa atau istilah lainnya adalah opening, di mana orientasi ini berisikan tentang pembukaan yang menggambarkan tentang tempat, tokoh, dan sebagainya. Selanjutnya, yakni komplikasi. Di mana komplikasi itu ada yang namanya masalah di situ muncul. Ada sebuah masalah yang akhirnya ada di titik puncak yang disebut istilahnya maks atau klimaks. Setelah itu, masalah dalam titik puncak nih ada yang namanya solusi atau penyelesaian yang disebut resolusi. Setelah itu yang terakhir namanya koda. Koda itu adalah amanat atau pesan yang akan disampaikan dalam ceritanya. Biasanya penulis menuliskan di akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel ada dua, yakni klasik dan modern. Di mana klasik itu lebih identik dengan hewan dan cerita-ceritanya lebih pendek dan tidak rumit. Serta isinya itu berisikan tentang petuah-petuah atau amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika modern adalah cerita fabel yang lebih berkembang atau kontemporer di situ. Isinya bisa berisi tentang pahlawan dan sebagainya, tapi tidak merupakan yang identik hewan itu. Selain itu, cerita fabel modern lebih susah untuk dipahami atau ceritanya lebih berkembang sesuai dengan zaman teman-teman. Oke, selanjutnya yakni bahasa. Dalam fabel pasti ada sebuah bahasa atau kaidah atau karakteristik. Nah, di mana hal itulah yang menjadi sebuah pembeda atau sebuah ciri khas dalam setiap dongeng, dalam setiap cerita-cerita fiksi lainnya. Kaidah bahasa yang dimiliki yakni menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Contohnya, aktif transitif itu memegang, berlari. Untuk yang intransitif, diam, mendengarkan, bingung. Nah, selanjutnya yakni tentang latar, di mana latar tempat di situ ada, latar suasananya sudah diceritakan, dan bahasanya
sedikit mengajak atau persuasif dalam di akhir cerita sebagai amanat atau koda. Selain itu, cerita fabel isinya atau kaidah bahasanya biasanya terdapat suatu kata hubung lalu, kemudian, di mana cerita fabel adalah cerita hewan. Pengen tahu cerita fabel atau pengen dengarkan? Oke, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe karena membuat atau menjadikan saya sebagai mahasiswa yang memiliki nilai yang bagus, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan bercerita fabel yang diambil dari buku kumpulan fabel Aesop, di mana Aesop adalah salah satu penulis fabel yang terkenal. Saya akan menceritakan tentang pengembala dan biri-biri. Oke, langsung saja kita dengarkan. Pada suatu hari, hiduplah pengembala yang sangat rajin. Dia selalu membantu orang tuanya untuk mengembala domba-dombanya. Saya lapar, Tuan, ujar domba. Domba-dombanya berteriak mengisyaratkan bahwa perutnya lapar. Dan pengembala bergegas pergi ke tengah ladang, ke tengah padang rumput untuk mencari rumput kepada domba-dombanya ini. Setibanya di rumput, domba-dombanya makan dengan lahap. Enak sekali, enak sekali, segar-segar rumputnya. Nah, jikala itu pengembala merasa bosan saat menunggu domba-dombanya makan di tengah rumput dan memiliki ide untuk mempermainkan warga sekitar. Namun, domba-dombanya tahu bahwa hal itu tidak baik. Maka domba-dombanya berbicaralah kepada domba-domba atau mengobrol sesama. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Itu kan hal yang tidak baik. Iya, itu tidak baik. Itu adalah hal yang jelek, ujarnya. Domba-domba itu mengisyaratkan atau mengatakan bahwasannya hal yang akan dilakukan oleh pengembala itu adalah hal yang tidak benar. Jangan dicontoh ya, teman-teman. Pengembala itu merasa bosan dan mendapatkan ide itu. Lebih baik saya akan mempermainkan warga di sana. Saya berteriak serigala, minta tolong. Hal itu akan membuat saya bahagia dan warga-warga sekitar akan berbondong-bondong ke tempat ini sehingga di sini ramai. Kemudian pengembala itu merealisasikan atau menjadikan idenya itu sebagai hal yang nyata. Dia berteriak dan mengelilingi kampung. Sembari itu embek-embeknya berteriak yang mengisyaratkan jangan lakukan, itu hal bodoh. Ternyata warga sekitar sangatlah terhipnotis dan percaya tentang hal itu, bahwasannya ada serigala yang akan memakan dombanya. Saat masyarakat atau warga-warga sudah sampai untuk membantu pengembala, tiba-tiba pengembala hanya tertawa. Kamu semuanya sudah saya tipu. Nah, di situ masyarakat, warga sekitar merasa kesal dan merasa tidak mau membantu lagi. Namun kemudian hari, anak penggembala melakukan hal yang sama, teman-teman, yakni membarakan domba-dombanya dengan mempermainkan warga-warga sekitar, di mana warga-warga sekitar masih tetap tertipu lagi, dan akhirnya warga sekitar berjanji untuk tidak akan membantu anak penggembala itu. Saya tidak akan membantu anak penggembala itu. Iya, anak penggembala itu pasti akan berbohong lagi, ujar warga sekitar, dikarenakan sudah dipermainkan 2 kali. Walau domba sudah mengisyaratkan, jangan Tuan, jangan. Tapi tetap saja pengembala dengan asiknya melakukan hal itu. Suatu ketika pengembala tertidur lelap karena lelah, dan datanglah serigala yang garang. Wah, ada makanan yang empuk. Aku takut ada serigala. Diamlah kau, wahai domba-domba kecil yang
Montok yang bagus akan kumakan dong. Embe, jangan Tuan. Tuan tolong aku. Dengan suara domba-dombanya yang embe dan bunyi "au" yang ditimbulkan oleh serigala, terbangunlah pengembala dan merasa kaget karena benar-benar ada serigala di situ. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, pengembala berteriak hingga ke tengah masyarakat sekitar, "Tolong, ada pengembala di sini, tolong." Tiba-tiba masyarakat atau warga sekitar tidak mau mendengarkannya, teman-teman. Karena apa? Benar, karena sudah pernah ditipu 2 kali. Maka dari itu masyarakat sekitar tidak mau lagi membantu. Namun masyarakat sekitar merasa ibah, merasa kasihan atas keseriusan pengembala domba itu meminta tolong saya, masyarakat sekitar, warga-warga yang baik. Saya merasa saya memang melakukan yang salah, namun tolonglah saya, ada serigala di situ akan memakan domba-domba saya, ujarnya. Tiba-tiba masyarakat sekitar merasa ingin membantu dan bahwasanya bisa menilai kalau perbuatan ini tidaklah bohong, teman-teman. Singkat cerita, semuanya sudah sudah dihabiskan oleh serigala. Dengan cerita ini, teman-teman bisa menilai, janganlah berbohong walau sedikit pun, walau sekecil apapun. Karena orang berbohong akan tidak ada temannya, akan tidak bisa dipercaya lagi. Jadi, teman-teman sudah paham bukan? Orientasi itu yang bagian mana, resolusi itu bagian mana, koda itu bagian mana, dan judul itu juga bagian mana. Oke, mungkin kita identifikasi bareng-bareng ya. Judul itu ada di pengembala dan serigala. Dan selanjutnya di orientasinya itu tentang domba yang pengembala kebalik, teman-teman. Pengembala yang menggembala domba-dombanya ke tengah padang rumput. Karena di situ orientasi atau opening berada di paragraf pertama biasanya, teman-teman, atau di awal cerita. Selanjutnya kasih atau komplikasi. Di situ ada sebuah masalah. Di sini masalahnya yang muncul tentang kebohongan yang akan muncul, akan tiba karena ulah dari pengembala itu. Selanjutnya maksi atau klimaks. Klimaks itu timbul ketika pengembala itu terkejut akan datangnya serigala. Manaslah di situ suasananya. Dan resolusinya yakni pengembala minta tolong dan masyarakat sekitar masih baik untuk membantu atau menolong. Selanjutnya di akhir yakni koda, dimana amanat bisa kita ambil dari penulis cerita bahwasanya kita tidak boleh berbohong, teman-teman. Sekian dulu sekian dulu omong-omongan atau penjabaran dari saya tentang fabel. Bagaimana? Sudah ada ilmu baru atau lebih mendalam tentang fabel bukan? Tak lupa saya mengingatkan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe karena itu bersifat gratis dan bersifat sangat baik kepada saya untuk mendapatkan nilai yang bagus, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.